Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nah, ini adalah video untuk implementasi Akurat Online yang pertama. Jadi nanti video pertama ini kita akan membahas tentang fitur preferensi yang ada di modul pengaturan. Nah, sekarang kita langsung mulai aja untuk penjelasan fiturnya. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akurat. Tapi kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akurat ini? Masih banyak pengguna software Akurat hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akurat bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu untuk itu aja. Akhirnya laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akurat. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akurat, mulai dari pembukuan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akurat. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akurat yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akurat, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akurat. Ikuti training software Akurat dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akurat. Fitur preferensi nanti adanya itu di dalam modul pengaturan yang paling kiri atas di sini. Nah, ini adalah fitur yang pertama. Jadi fitur ini kalau kamu klik, ini adalah berisi itu kayak pengaturan untuk mengatur database kamu. Jadi nanti ada beberapa tab di dalamnya, nanti ada tab untuk perusahaan, fitur penjualan, sampai ke tab yang lain-lain. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Untuk yang fitur perusahaan ini adalah fitur tentang informasi perusahaan kamu dan alamatnya juga. Jadi nanti kamu bisa isi, nah hasilnya nanti ketika kamu membuat laporan ataupun membuat transaksi itu yang pastinya nanti ada nama perusahaan dan alamatnya, nah itu nanti ngambilnya itu dari sini. Contoh kita buka laporan raca ya, ini kan saya namanya itu perusahaannya implementasi. Nah kalau kamu buka laporan, contohnya kita buka laporan raca aja, kita buka asal, nah nanti di sini nama implementasi juga. Nah ini diambil dari nama perusahaan di sini. Nah kalau nanti kamu di transaksi itu ada alamat perusahaan kamu, nanti juga ngambilnya dari alamat di sini. Jadinya nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan, nah kamu bisa isi sesuai dengan data perusahaannya. Nanti kamu bisa lengkapi di sini. Nah, untuk yang tab kedua adalah fitur. Fitur-fitur ini nanti yang bisa kamu gunakan di dalam Akurat Online. Misalkan nanti kamu mau mengaktifkan fitur pajak, terus nanti ada fitur persetujuan, ada pencatatan aset dan lain-lain. Dan kalau kamu lihat ke sebelah kanan, nanti di sini juga ada beberapa tab yang bisa kamu pilih. Nanti kita ada tab penjualan, pembelian, dan persediaan. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kalau kamu yang nggak checklist fitur tersebut, nanti di fitur di sini juga akan menghilang. Contohnya kita mau kayak ini aja nih, ini kan ada retur penjualan ya, dan penawaran dan pesanan penjualan. Nah, di sini kan kita ada nih, yang retur penjualan, terus ada penawaran dan pesanan. Nah, kalau kita unchecklist di sini, ini kita contoh aja, nah dia akan menghilang kalau kamu simpan. Nah, dia akan menghilang di sini. Nah, nanti kamu makanya bisa sesuaikan dengan kebutuhan lagi. Kamu mau menggunakan fitur tersebut atau enggak. Nah, terus ini kan tadi kita hidupin lagi ya. Nah, ini nanti kamu bisa sesuaikan di sini untuk kebutuhan kamu. Nah, terus kalau kamu lihat lagi atau kamu detail lagi melihatnya, pasti ada beberapa fitur yang ada tulisan pelajari lebih lanjut di sini. Nah, kalau ada tulisan ini adalah fitur add-on yang ada di Akurat Online. Jadi kalau kamu belum tambahkan fitur add-on tersebut, ini nggak bisa diklik nih. Ini nggak bisa diklik. Nah, kamu harus tambahin dulu.
Caranya gampang, kamu bisa ke sini, ke apa, pengaturan terus ke fitur Upgrade Store itu sama aja sebenarnya atau kamu bisa klik langsung dari pelajari lebih lanjut di sini. Nah, kalau kamu klik tersebut dia akan langsung masuk ke fitur add-on-nya. Contoh kita install yang Cost and Profit Center di sini, ini kita install. Nah, setiap fitur add-on di sini juga dia ada biaya tambahannya aja. Jadi nanti kamu harus pastiin lagi untuk biayanya. Nah, nanti dia kayak gini. Ini contohnya tadi kita Cost and Profit Center ya. Di sini dia ada biaya tambahannya lagi. Makanya nanti kamu bisa cek di biayanya. Nah, kan tadi kita udah nambahin ya. Ini kita close dulu sebentar. Kita buka lagi. Nanti kalau kita udah install aplikasi add-on tersebut atau fitur add-on tersebut, dia akan baru bisa diklik nih di sini. Nah, tadi kayak gitu. Nah, makanya kalau kamu ada tulisan yang pelajari lebih lanjut ini adalah fitur add-on yang ada di Akuret Online dan kamu harus aktifkan dulu baru bisa checklist di sini. Kalau enggak nanti kamu nggak bisa checklist. Nah, itu adalah tab yang fitur. Ini tadi saya belum aktifkan lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke tab yang berikutnya. Tab berikutnya adalah tab penjualan di sini. Nah, ini adalah beberapa pengaturan untuk transaksi penjualan sebenarnya. Jadi nanti hanya di beberapa aja, nanti ada opsi nilai barang yang diretur, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Terus sama opsi jika barang tidak dikembalikan saat retur. Nah, nanti kamu bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut lagi, kalau untuk yang tab pembelian juga hampir mirip kayak yang tab penjualan. Dia adalah transaksi, apa pengaturan untuk transaksi pembelian. Nanti kamu bisa sesuaikan, di sini ada faktur pembelian, kayak untuk pembelian aset, terus nanti ada penerimaan barang, sampai ke perintah pembayaran ke pemasok. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kita lanjut lagi untuk ke tab yang kelima, berarti ini kan kita tab yang keempat ya, yang pembelian. Tab kelima adalah tab untuk pembatasan. Jadi nanti kamu bisa melakukan pembatasan untuk user atau database di perusahaan kamu. Nah, contohnya ini kita ada pembatasan akses database untuk yang levelnya operator. Jadi nanti Akurat Online itu kan kita ada 2 jenis ya untuk usernya, ada administrator dan ada operator. Nah, operator itu yang hak aksesnya bisa diatur oleh administrator. Nah, nanti operator tersebut juga bisa kamu batasi aksesnya untuk akses database ini. Jadi kamu bisa tidak dibatasi atau nanti ada dibatasi semua user atau nanti akses terbatas hanya pada waktu. Nah, ini kamu bisa nih. Misalkan kamu hanya bisa mengizinkan untuk yang karyawan ini bisa akses itu Senin sampai Jumat aja. Jamnya jam berapa? Contohnya dari jam 9 pagi sampai nanti jam 9 malam. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Di luar ini nanti kamu nggak bisa nih, si operator ini nggak bisa akses database kamu. Nah, nanti kalau udah oke, nanti kamu bisa simpan. Atau nanti ada beberapa blokir kayak akses pengguna, terus nanti ada pengecualiannya juga. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, selain itu kita juga ada pembatasan untuk tanggal transaksi. Jadi ini biasanya kayak untuk transaksi backdate nih. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan yang nggak mengizinkan si karyawan ya atau stafnya untuk mencatat transaksi backdate. Jadi untuk ke depan aja. Dan nanti ada beberapa orang yang bisa diizinkan. Nah, nanti kamu juga bisa atur di sini. Nanti bisa tidak dibatasi berdasarkan rentang waktu, atau berdasarkan tanggal tertentu, atau berdasarkan jumlah hari, periode pada tanggal transaksi. Nanti kamu bisa sesuaikan. Dan yang terakhir adalah pembatasan untuk yang lainnya nih, untuk yang tab lainnya. Ini saya tidak batasi dulu sebentar. Nah, di sini nanti biasanya untuk transaksi kalau ini. Jadi kayak ada pembatasan umum, dapat memproses transaksi yang sedang diproses oleh transaksi berstatus draft atau pengajuan. Terus nanti ada nomor seri juga di sini. Nanti terus ada formulir retur. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk pembatasan ini adalah yang formulir retur ini. Ini biasanya terjadi ketika ada pelanggan yang sudah lunas nih, ada yang beli barang kita udah lunas, terus dia mau retur. Nah, ini kamu harus aktifkan dulu nih di sini. Retur penjualan dapat meretur, oh yang ini yang atas. Dapat meretur faktur yang sudah lunas. Nah, kalau kamu nggak aktifkan di sini, dia nggak akan kebaca faktur tersebut. Makanya kamu harus aktifkan dulu di sini. Nah, terus kita ada pembatasan untuk proses akhir bulan dan uang muka. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tab yang keenam. Tab keenam adalah persetujuan. Nah, tab persetujuan ini aktif ketika kamu mengaktifkan fitur persetujuan di sini. Ini kalau kamu nggak checklist, dia akan menghilang. Kalau kamu checklist, dia akan muncul lagi. Nah, di sini nanti kamu bisa tentukan nih, fitur-fitur apa aja yang kamu mau aktifkan fitur persetujuan tersebut. Ini kan kita belum ada yang di checklist nih. Contohnya fitur persetujuan kita mau dipakai di transaksi pembelian nih contohnya. Kayak untuk pesanan pembelian.
Nah, ketika kamu simpan, ini kan kita untuk aktifin fitur persetujuan untuk transaksi tersebut aja. Nah, untuk pengaturan syaratnya nanti dia ada di sini, penyetujui transaksi. Nah, mungkin ini nanti akan kita bahas lagi ke video selanjutnya. Ini kan nanti dia ada fitur terpisah ya, nanti kita jelasin lagi. Ini nanti untuk penentuan syarat yang persetujuan tadi. Jadi nanti aturnya di sini. Nah, kita balik lagi, kita masuk lagi ke fitur preferensi, maaf. Ini saya close dulu sebentar. Nah, ini kita lanjut lagi, ini kan persetujuan kita udah ya, nanti kamu tinggal sesuaikan aja, kamu mau aktifinnya itu di fitur apa. Nah, nanti dia munculnya ada tambahan fitur untuk yang penyetujui transaksi ini. Kita ke tab yang selanjutnya, ini adalah tab untuk atribut tambahan. Nah, atribut tambahan ini adalah kamu misalkan pengen tambah kolom nih. Nah, ini biasanya opsional, dia kalau kamu nggak perlu kotak ini atau nggak perlu kolom tambahan, kamu nggak perlu aktifin sebenarnya. Nah, nanti kalau kamu aktifin, itu biasanya nanti akan muncul di transaksi atau sesuai dengan bagiannya masing-masing nih. Kita ada yang di barang dan jasa, ada pelanggan, pemasok, atau rincian barang. Di sini nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, contohnya kayak gini, misalkan kita pas saat untuk pengiriman barang, kita mau tahu nih, barang tersebut tuh dikirimnya pakai mobil apa. Nah, itu nanti kamu bisa pilih di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan ya, ini cuma gambaran aja. Jadi kalau misalkan kamu untuk transaksi kayak gini nih, kita sambil buka deh. Pas pengiriman pesanan ini dia kan belum ada nih. Ini kita buat, oh kita belum punya stoknya juga. Kita tambahin dulu stoknya untuk contoh di sini. Kita namainnya barang A aja. Ini kita simpan. Nah, ini sebagai gambaran aja kita mau aktifin kolom tambahan untuk mobil ya contohnya. Nah, kalau kamu klik di sini, ini kan dia belum ada nih untuk kolom yang mobil. Kan dia masih kosong, terus di sini juga kosong. Nah, kalau kamu klik yang tambahin di sini nih, yang fitur apa, atribut tambahan di sini, kamu bisa pilih, oh ini bukan mobil A, ini contohnya mobil aja. Nah, kita mau pakainya apa, mobil A contohnya, terus ada mobil B, terus ada lagi mobil C. Kayak gitu, kita punya 3 mobil. Nah, ini udah selesai, coba kita simpan. Nah, untuk aktifin fitur tersebut, nanti kita balik lagi ke transaksi ini. Ini kita close dulu sebentar. Kita masuk lagi ke pengiriman pesanan ya, kita mau aktifin itu di pengiriman pesanan, kita ke rancangan formulir di sini. Nah, di sini juga ada atribut tambahan sebenarnya, cuma kita nggak aktifin yang di sini. Karena kita udah nambahin yang di fitur preferensi, dia harus tambahinnya di sini. Nah, ini yang mobil. Nanti kita aktif, tampil di tabel, nah nanti kamu wajib diisi atau enggak, kita simpan. Kalau udah oke, kita simpan. Nah, ini kita close lagi, kita mulai lagi. Kita masukin nama pelanggannya. Oh, ini kita di sini. Nah, nanti dia baru ada kolom tambahan mobil, kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan nih, kamu mau mobil atau kamu mau rak atau segala macam, nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk formatnya juga kita ada beberapa macam di sini. Jadi kalau kita lihat di preferensi lagi, tadi kan kita ada yang berbasis teks ya, terus ada yang nomor sama tanggal kalau nggak salah dia ada 3 dia. Oh ya benar nih, ada tipe karakter, terus ada tipe angka, sama tipe tanggal satu lagi. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, sebagai tambahan, ini kan tadi kita ada atribut tambahan lagi sebenarnya ya. Nah, ini bedanya apa dengan atribut tambahan yang di sini? Jadi kalau atribut tambahan yang di sini, kalau kamu tambahin di sini, dia akan munculnya itu di bagian sini, di info lainnya. Bukan di rincian itemnya di sini, dia akan muncul di sini. Contohnya, ini kita mau, tadi kan kita udah nentuin mobil ya, kita mau nentuin lagi sopir contohnya. Kita mau tambahin sopir. Jadi kita mau tahu nih, kita ada sopirnya itu siapa aja yang bawa barang. Contoh kita ada sopir A, B, dan C. Gini aja contohnya. Ini kita simpan. Ini kita close lagi sebentar. Kita buka lagi ke fitur yang pengiriman pesanan. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kayak gitu. Jadi bedanya itu, kalau yang atribut tambahan di sini, dia akan munculnya di info lainnya. Nah, kalau yang di preferensi yang di sini, dia akan munculnya itu di rincian itemnya. Kayak gitu bedanya mungkin.
Nah, kalau untuk yang tadi, apa, formatnya juga kayaknya dia hampir sama. Nah, sama kan, dia ada tipe karakter, angka, dan tanggal, kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, kita lanjut lagi sekarang, ini saya close dulu, kita lanjut lagi. Nah, ini kan tadi untuk yang rincian barang ya, ini kamu bisa masukin ke barang dan jasa juga, terus bisa pelanggan, pemasok, kayak gitu, nanti kamu bisa sesuaikan. Atau kategori keuangan di sini. Kita lanjut lagi, sekarang kita ke akun perkiraan. Nah, di sini adalah akun perkiraan yang bisa kamu gunakan terkait dengan barang dan jasa, terus nanti ada perusahaan, penjualan dan pembelian, dan persediaan. Nanti kamu bisa tambahkan. Nah, kalau untuk akun perkiraan ini nanti dia misalkan kamu mau persediaan ini nih. Contohnya kita di akun persediaan aja di sini. Nah, misalkan kita mau persediaannya ini kita mau dipisah. Biasanya kan kalau untuk yang perusahaan produksi atau manufaktur dia kan mau dipisah tuh kayak persediaan barang jadi, terus nanti ada persediaan bahan baku, terus ada persediaan setengah jadi. Nah, nanti itu bisa ditambahkan. Nah, caranya nanti dia ke sini nih. Kita tambahin dulu akun perkiraannya. Saya sambil contohin, ini kita yang persediaan dulu contohnya. Kita jadi sub akun, contoh persediaan dalam proses gitu aja ya. Oh, maaf. Atau persediaan bahan baku. Ini kita contohnya persediaan bahan baku aja. Nah, kalau kamu udah nambahin di sini, kan pastinya kamu pengen masukin nih ke akun yang ada di barang dan jasa di sini. Nah, harusnya kan dia muncul karena kan dia di akun persediaan ya. Nah, harusnya dia muncul di sini. Nah, nanti setelah kamu buat akun baru, itu kamu nggak bisa langsung tambahin di sini. Jadi nanti kamu masuk dulu ke yang fitur preferensi di sini, terus tambahin di sini yang tadi bahan baku. Nah, kalau udah kamu tinggal simpan. Nah, kalau udah kamu simpan, ya baru bisa ditambahin di sini. Nah, kayak gini. Jadi ada beberapa akun perkiraan yang setelah kamu buat itu harus kamu tambahkan dulu di fitur preferensi ini baru bisa digunakan. Nah, selain itu biasanya bisa kamu langsung gunakan tuh kayak akun perkiraan untuk beban itu kan nanti untuk kayak pembayaran listrik atau telepon atau yang lain itu bisa langsung digunakan. Cuma nanti dia untuk pembayaran dia langsung masuknya ke modul Cash and Bank di sini yang fitur pembayaran. Nah, kayak gitu ini yang akun perkiraan tadi. Nah, nanti kamu bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan aja di sini. Nanti kita ada untuk yang berkaitan dengan barang dan jasa, terus nanti ada yang berkaitan dengan perusahaan, nanti juga ada yang penjualan dan pembelian, sama yang persediaan. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang terakhir. Tab terakhir adalah tab yang lain-lain di sini. Ini biasanya untuk tambahan aja. Jadi nanti kita ada format untuk format yang desimal, terus nanti ada umur utang dan piutang, nanti kamu bisa tentukan di sini. Terus nanti ada umur persediaan juga dan komisi penjual. Nah, ini juga kita ada dua tab. Jadi ada lainnya dan email transaksi. Nah, nanti kita ada konfigurasi pengiriman email transaksinya. Kayak gitu. Nah, ini adalah fitur yang ada atau tab-tab yang ada di dalam fitur preferensi. Mungkin nanti kalau kamu misalkan ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita juga ada fasilitas untuk training akurat online. Jadi misalkan kamu butuh trainingnya, nanti kamu bisa langsung klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, training itu nanti dia berbayar, dia ada biaya tambahan lagi. Itu nanti kamu bisa melakukan kayak untuk setup database atau memperdalam fitur, atau nanti kamu mau setting template printout, itu nanti masuknya ke dalam training akurat online. Itu nanti untuk penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.